Selamat berjumpa di ruang belajar channel ini, Sosio. Berbagi pengetahuan, meraih impian. Dan selamat datang bagi yang baru bergabung. Soal dan pembahasan ujian PPK Pilkada, simulasi CEAT versi 2, bagian ini merupakan kelanjutan dari soal dan pembahasan ujian PPK Pilkada. Simulasi CEAT versi 2 bagian sebelumnya. Mudah-mudahan bisa membantu dan memudahkan bagi teman-teman untuk belajar. Selamat belajar. Semoga berhasil dan meraih hasil yang terbaik. Soal nomor 28. Siapakah Perdana Menteri Jepang yang pada tahun 1944 menjanjikan kemerdekaan Indonesia? A. Morihiro Hosokawa, B. Yoshiro Mori, C. Kuniaki Koiso, D. Junichiro Koizumi, E. Yukio Hatoyama. Pembahasan soal nomor 28. Seorang jenderal di Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang menjadi Perdana Menteri Jepang ke-41 dengan masa jabatan antara 22 Juli 1944 hingga 7 April 1945, yaitu Kuniaki Koiso. Pada 7 September 1944, menyatakan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah C, yaitu Kuniaki Koiso. Soal nomor 29, nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka, menunjukkan Pancasila sebagai A. Jati diri bangsa Indonesia, B. Ideologi bangsa dan negara Indonesia, C. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, D. Suatu sistem, E. Dasar filsafat negara. Pembahasan soal nomor 29. Nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah A, yaitu jati diri bangsa Indonesia. Soal nomor 30. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh A. PPKI, B. BPUPKI, C. KNIP, D. Presiden RI, E. Pemerintah Jepang. Pembahasan soal nomor 30. Sehari setelah proklamasi, PPKI berhasil mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mengesahkan beberapa hal. Sidang pertama ini difokuskan untuk membahas pemimpin negara dan dasar negara. Hasil sidang PPKI pertama adalah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan Insinyur Soekarno dan Dr. Mohatta, dan pembentukan Komite Nasional. Jadi jawabannya adalah A, yaitu PPKI. Soal nomor 31, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dalam pengisian jabatan sekretaris PPK, diusulkan oleh PPK melalui KPU beberapa nama calon sekretaris PPK. Berapa orang nama calon sekretaris PPK yang diusulkan? A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang, E. 5 orang. Pembahasan soal nomor 31. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, sesuai dengan pasal 16 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,
dalam pengisian jabatan Sekretaris PPK, diusulkan oleh PPK melalui KPU sebanyak 3 orang nama calon Sekretaris PPK. Jadi jawabannya adalah C, yaitu 3 orang. Soal nomor 32, berikut ini adalah kabupaten kota yang bupati wali kota tidak dipilih langsung oleh rakyat. A. Tangerang, B. Depok, C. Samarinda, D. Jakarta Selatan, E. Banda Aceh. Pembahasan soal nomor 32. Sesuai pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Wali Kota Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kota Administrasi Kabupaten Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, sebagai perangkat pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Pengisian jabatan Wali Kota dan Bupati Provinsi DKI Jakarta tidak dilaksanakan secara langsung melalui pemilihan kepala daerah. Wali Kota Bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang diambil dari unsur pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan. Jadi jawabannya adalah D, yaitu Jakarta Selatan. Soal nomor 33, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan untuk memberikan suara berdasarkan prinsip A. Pertimbangan gender atau jenis kelamin, B. Pertimbangan usia pemilih, C. Pertimbangan kesehatan pemilih, D. Urutan jabatan di pemerintahan desa, E. Urutan kehadiran pemilih. Pembahasan soal nomor 33. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, sesuai dengan pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Jadi jawabannya adalah E, yaitu urutan kehadiran pemilih. Soal nomor 34. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, hak memilih warga negara selain ditentukan status perkawinan, ditentukan umur seseorang. Yaitu, A. Sudah berumur 17 tahun saat tahapan penyelenggaraan dimulai, B. Sudah berumur 17 tahun saat pendataan penduduk, C. Sudah berumur 17 tahun saat penetapan daftar pemilih tetap, D. Sudah berumur 17 tahun saat pemungutan suara, E. Sudah berumur 17 tahun saat penetapan pasangan calon terpilih. Pembahasan soal nomor 34. Sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun. Jadi jawabannya adalah D, yaitu sudah berumur 17 tahun saat pemungutan suara. Cukup sekian dulu simulasi CAT, soal dan pembahasan untuk ujian seleksi PPK versi 2 bagian ini. Bagian berikutnya akan disajikan pada kesempatan berikutnya. Demikian, sampai jumpa.